ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ สังฆังนามามิ Ya Bhakho Yang Bhagavinta Saranang Gata Yo Bhagavi Satta Yang Sajak Mayang Bhagavato Dhammang Rojema Ime Sakarehitam Bhagavantang Sasadhamang Sasoka Sangkam Bhupi Jaya. Okasa aham bhante tisarane masating pancasila dhammang yacami anuggraham katva silang dekame bhante dutiyampi okasa aham bhante tisarane nasating pancasila dhammang yacami anuggraham katva silang dekame bhante tatiyampi okasa aham bhante tisarane nasating pancasila dhammang yacami anuggraham katva silang dekame bhante Iwang wadehi amabhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato
sumicacara wiramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada wiramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Rame raya maja pamadatthana wiramani sikkhapadang samadhiyami. Surame raya macapamaddatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena pogat sambada silena nibbutting yanti tasma silang visodhaye. Amabante sadhu sadhu sadhu. Handamayang buddhado satinayang karomase Iti piso Bhagava arahang samma sambuddha Wiccacarana sampanna sugato lokavidu Anuttara purisa dhammasarati Sattha dewa manusana Buddha Bhagavati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, Sempurna pengetahuan serta tingkat tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sabar, yang patut dimuliakan. Handamayang dhammana satinayang karomase Swakhato Bhagavata Dhammo Sanditthika Akalika Ehipasika Apanayika Pacatang Vedittabha Vinyoditi. Dhamma telah sempurna digambarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sangkhana satinayang karomase supatipanno bhagavato sawaka sangho ujupatipanno bhagavato sawaka sangho nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho samicipatipanno
idang cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang punyaketang lokasati. Sangha siswa sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangha siswa sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangha siswa sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangha siswa sang Bhagawa. Patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kiriya gathaya bhanamase Nathimme saranang anyam Badhame saranang waram etena saca wajena sathite hotu sabada nathimme saranang anyam dhamma me saranang waram etena saca wajena sathite hotu sabada nathimme saranang anyam sangho me saranang waram etena saca wajena sathite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Allah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Kita lanjutkan ke halaman 34. Handamayang karaniya metta sutang pranamase mata kusalena yantang santang padang abisa meca saka uju ca suju ca suwaca ca samudu anatimani santo saka ca subaroca apakica ca salahu kawuti santindriya ca nipakaca apakapha kulesu adadukita naca hodang samacare kinci
Sabbe satta bhavantu sukhitata. Ye kecipana bhutati. Tasawatha warawa anawasesa. Dikawaye mahantawa. Majjimarasaka anukatula. Ditawaye jadita. Ye jadure wasanti avidure. Bhutawa sambhave siwa. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Naparo parang nikubeta. Nati manye thaka thatinang kanci. Biarosana patikasanya. Nanya manya sadukhamicaya. Mata yathaniang putang. Ayusa Eka putamanurake. Ewam bisa babutesu. Manasam bhawaye aparimana. Metan casab balokasmi. Manasam bhawaye aparimana. Uddhang adho cadiriyanca. Asambadhang averang asapadhang. Tidhang carang nisinowa. Sayanowa yawata sawigatamidho. Etang sating adidheya. Brahma metang vihara idhamahu. Dithen ca anupagamma. Silawadasane sampanno. Kame suvineya getha. Nahi jatuh gabhaseya punareti. Inilah yang patut dikerjakan oleh pria yang tangkas dalam hal yang berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian, sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasehati, lemah lembut, tidak sombong, merasa puas atas yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindria tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksana, senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Makhluk hidup apapun yang ada, yang goyah dan yang kokoh, tanpa kecuali, yang panjang atau yang besar, yang sedang, pendek, kecil, kurus, ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah menjadi ataupun yang belum menjadi. Semoga mereka semua hidup bahagia. Tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, tidak menghina siapapun di mana juga, dan tak selayaknya karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk.
Kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut kembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya. Tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, ataupun berbaring sebelum terlelap, sepatutnya ia memusatkan perhatian ini, yang disebut sebagai berdiam dalam Brahma. Ia yang mengembangkan meta, tak berpandangan salah, teguh dalam sila dan berpengetahuan sempurna, dan mengenyangkan kesenangan nafsu indria, tak akan lahir dalam rahim lagi. Halaman 40. Handamayang bena paccawe kanapa thang panamase dhamam hi jarang anadita biati dhamam hi biating anadita marana dhamam hi marana anadita sabbe hime biye himana pe hinana bhawa vina bhawa kamasakam hi kamadayado kamayoni kamabantu kamapatisarana yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasadayado bhavisami Ewang ampehi advinham pacawe kita bang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikianlah hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Berikutnya mari kita sejenak berupaya mengembangkan pikiran luhur dengan duduk yang rileks, yang nyaman, yang kuat, sembari punggungnya ditegakkan, kepalanya ditegakkan, matanya dipejamkan, tangannya diletakkan di bawah. Ya, para pandita, para pencarika yang dihormati, para pengurus naik sampah yang dipercayai, para bapak ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, yang pada malam hari ini yang bersama kita berkumpul untuk menunjukkan bakti kita kepada Guru Agung kita, Sang Buddha Utama, yang kita yakini sebagai pembimbing di dalam menjalani kehidupan kita saat ini, yang tentunya kita meyakini beliau bisa mengantarkan
manusia, tetapi juga alam-alam kelahiran surgawi di masa mendatang setelah kita meninggal. Demikian pula bukan hanya sekedar mengantarkan pada alam-alam kelahiran, tetapi yang merupakan inti ajaran Sang Buddha mengantarkan pada pembebasan atau pencerahan sempurna bodhi, yang mencapai pencerahan sempurna seperti yang dicapai oleh Guru Agung kita sendiri, Sang Buddha. Dan juga ya para siswa Arya Sangha. Ya para Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini mungkin saya ingin mengulas kembali yang mungkin juga berkaitan erat dengan bulan-bulan ini. Secara tradisi Tionghoa ada yang disebut bulan Cengkeh, bulan bakti kepada leluhurnya atau kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Untuk pergi ke makam biasanya kalau secara tradisi, untuk menunjukkan bakti, untuk mengingat kembali mengenang mereka. Tetapi saya tidak bisa untuk membahas secara tradisi secara panjang lebar karena bukan ranah saya, tapi kita akan membahas versi Buddhis. Versi Buddhis yaitu kita punya yang disebut Patidana. Patidana itu juga merupakan wujud bakti kita pada leluhur, pada orang-orang yang sudah meninggal, pada apakah orang tua kita, apakah sanak keluarga kita, apakah teman-teman kita, atau bahkan siapapun. Patidana itu bisa dilakukan. Dan tentu cukup sangat berbeda dengan secara tradisi yang harus kita mendatangi makam dan lain sebagainya. Jika kita secara Buddhis, Patidana itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tidak harus juga seperti tradisi yang menghitung hari, menghitung lain-lainnya, atau pada momen-momen tertentu, peringatan-peringatan yang kesekian tahun dan lain sebagainya. Tidak demikian. Secara Buddhis bisa dilakukan kapan saja setelah saat kita berbuat baik, setelah kita berbuat jasa, dan itu tidak terbatas tempat. Tidak terbatas tempat artinya tidak harus ke makamnya. Kalau makamnya hilang bagaimana? Tidak masalah. Jadi versi Buddhis ini tidak terbatas, tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu, tidak terbatas kondisi atau keadaan. Kita kapan saja bisa melakukan upacara Patidana, limpahan jasa, atau pengondisian jasa kebajikan untuk dipersembahkan kepada sanak keluarga kita yang sudah meninggal. Tadi yang dari kata pati dan kata dana. Pati itu kebajikan, harus kebaikan, harus bukan pelanggaran, bukan keburukan. Dana itu yang memberi itu mempersembahkan, menyuguhkan. Kalau mempersembahkan, menyuguhkan, berarti ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Diterima atau ditolak. Jadi tidak harus orang memberi itu diterima. Tetapi yang namanya orang dikasih kalau gratis diterima atau ditolak? Diterima apalagi yang memang gratisan. Jadi tidaklah mungkin kalau kita itu mempersembahkan sesuatu yang baik, apalagi itu hal yang bermanfaat, hal yang berguna,
merupakan kualitasnya terbaik, itu ditolak, tidak mungkin. Maka ya kalau diambil dari kata pati itu tadi, itu kebaikan, hal yang baik, hal yang berkualitas. Beda dengan apati itu keburukan. Kalau keburukan itu secara bendanya yang benda rusak, benda tidak bagus, benda yang kualitasnya rendah. Kalau diwujudkan benda, tapi kalau sifat perilaku ya juga sifat yang beda, sifat yang rendah, sifat yang hina. Maka ya tidak patut mempersembahkan sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik. Karena untuk diri kita sendiri kita tidak mau masa memberikan kepada orang lain juga yang jelek, yang tidak bagus. Karena ya orang lain itu ketika sebagai penerima ya juga mengharapkan yang baik. Demikian pula pada saat kita nantinya sebagai penerima, apakah kita tidak ingin mendapatkan yang bagus? Ya, diputar balik kepada diri kita. Itu sebagai cermin bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, ya ketika kita dalam posisi sebagai pemberi, ya berikan yang terbaik. Karena nantinya kita pun akan bergantian posisi. Ada kesempatannya, ada waktunya, kita akan bergantian menjadi sang penerima. Nah pada saat kita menjadi penerima, apakah kita ingin menerima yang jelek? Ya? Nah itu kan sama seperti ya saat kita waktu menjadi pemberi, kita harus memahami saya ketika nantinya jadi penerima bagaimana yang saya ingin. Saya ingin mendapatkan yang baik, yang berkualitas bagi. Maka saya saat ini memang sedang di posisi pemberi, maka saya harus memberi yang baik pula. Supaya apa ya? Supaya yang menerima itu semua, supaya yang menerima itu mendapatkan kepuasan. Demikian pula nantinya ketika kita memperoleh juga ketika memperoleh sesuatu yang berkualitas yang baik, kita juga senang, kita juga merasa puas, tidak kecewa, tidak terpuruk, karena yang kita terima itu juga hal yang berkualitas. Oleh karenanya, ya meskipun sanak keluarga leluhur kita itu sudah meninggal, ya juga masih dianjurkan untuk menunjukkan bakti. Artinya apa? Apakah kita masih melekat kepadanya atau bagaimana? Ya dikatakan melekat ya bukan melekat karena kita mendapatkan mereka untuk masih berada di sekitar kita, tetapi memang masih ada ikatan secara batinnya. Kita pernah menjadi sanak keluarganya, pernah menjadi saudaranya, pernah menjadi keluarganya, pernah menjadi sahabatnya, pernah menjadi relasi kerjanya yang baik dan lain sebagainya. Itu adalah jalinan sosial ya, yang tidak bisa terpungkiri karena kita makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian ya, pasti masih berkaitan dengan orang lain ya, Maka ketika meskipun mereka sudah meninggal ya, mereka ketika masih kita seolah-olah ya, mereka adalah pernah berjasa dalam kehidupan kita, ya tentu kita mempersiapkan sesuatu yang tetap jalinan baik, ya, jalinan baik. Hal tersebut untuk apa? Untuk antisipasi. Ya, kalau seandainya memang belum terjadi sesuatu yang sebenarnya ya berpotensi. Misalkan apa? Ya kalau mereka yang melekat kepada kita. Jadi bukan karena kita yang harus melekatnya,
Belum tentu kan. Ya. Belum tentu kita yang melekat karena masih mengingat-ingat mereka, mengenang mereka dan lain sebagainya. Belum tentu kita. Ketika kita melakukan persembahan, melakukan perbuatan baik, persembahan jasa ini bukan berarti kita yang mesti melekat. Belum tentu. Hal tersebut ya kita lakukan untuk mengantisipasi ketika seandainya mereka yang melekat kepada kita. Wujudnya apa ya, nantinya ya mereka menuntut kita. Seperti ya awal-awal mula munculnya istilah batik dana, ataupun juga ya, secara terkenalnya ya, dijadikan sebagai ritual. Ya, ritual yang wajib ya, harus dilakukan oleh siswa Sang Buddha, yaitu ya, kasusnya Raja Bimbisara. Ya, Raja Bimbisara terlalu bahagia mempersembahkan dana kepada Sang Buddha, tetapi sampai lupa karena merasa apa? Ya mereka harus dilupakan saja, sudah meninggal. Untuk apa masih mengingat-ingat orang yang sudah meninggal? Ya, jadi di situ berarti Raja Bimbisara tidak melekat. Tetapi yang melekat siapa? Leluhurnya itu, yang dia tidak terima. Karena apa? Dilupakan. Meskipun ya leluhurnya itu sudah dari ratusan kelahiran yang lampau. Jadi bukan berarti harus yang kehidupan saat ini saja. Jadi yang kita antisipasi itu bukan yang hanya satu kehidupan ini, yang memang justru malah lebih potensial karena masih sangat dekat, masih baru sebentar, meninggalnya baru saja di kelahiran ini, masih sangat sebentar, belum yang lampau. Nah, jadi kita dianjurkan untuk mengadakan batik dana itu untuk antisipasi. Jadi bukan berarti hanya untuk kita yang melekat pada leluhur kita, ya, ingat-ingat mereka, masih ingat-ingat mereka, dan bukan demikian. Tetapi ya, kita mengantisipasi potensi seandainya ada leluhur kita, atau bahkan ya bukan harus leluhur, semua makhluk di sekitar kita yang punya tuntutan yang tidak baik kepada kita, atau bahkan ya bisa ya, mengondisikan diri kita memiliki ketidakberuntungan yang berasal dari mereka. Jadi Raja Bimbisara itu karena lupa, karena ya memang tidak melekat, tapi leluhurnya kan melekat. Nah maka memberikan mimpi, atau bukan mimpi, justru malah sudah nyata. Beda dengan mimpi itu kan ya bisa setelah tidur. Tapi di sana, di kasusnya Raja Bimbisara itu tidak mimpi, nyata memberikan suara-suara di istananya. Ya, istilahnya demo. Jadi yang demo itu bukan hanya manusia saja, ya, makhluk-makhluk itu juga masih bisa. Karena apa ya? Ya dia juga menuntut jatahnya yang tidak merata, tidak adil. Dari ya utamanya yang memang ya, yang dianggap ada kaitannya dengan keluarga. Jadi sama seperti kita yang semisalkan masih hidup ini, ya kalau kita itu juga masih ada ikatan keluarga, ketika ada sesuatu yang membahagiakan, kemudian kita tidak dianggapkan, juga tidak nyaman. Apalagi ya leluhur kita yang memang jelas-jelas misalkan berada di alam menderita, sementara kita di sini bahagia, ya, tanpa ingat mereka. Nah mereka yang masih bisa berpotensi kok. Mereka pesta-pesta nggak ada aja, ya, senang-senang nggak ada aja.
Jadi namanya masih makhluk duniawi, masih makhluk ya, lingkup indrawi, alam lahir. Jadi ya masih wajar punya kemelekatan juga. Beda kalau sudah makhluk suci, tentu tidak demikian. Jadi karena masih makhluk duniawi, ya memang bisa berpotensi demikian. Nah, maka kita dianjurkan untuk melakukan jasa kepada kita. Kita yang melakukan. Misalkan apa wujudnya? Disebutkan kita dianjurkan untuk membuat 3 bentuk jasa. 3 bentuk jasa, yaitu berdana, ya berdana, atau ya bentuknya pemberian benda, pemberian materi yang semisalkan kita bisa menggambarkan kalau diri kita saat ini membutuhkan empat kebutuhan pokok kita, ya leluhur kita juga sama. Apa 4 kebutuhan pokoknya? Makanan, ya pakaian, ya tempat tinggal, ya, dan ya, berbagai macam bentuk lainnya benda. Yang sesungguhnya ya kita saat ini ya, juga butuhkan. Ya, kita butuhkan. Maka dari itu ya, hal tersebut juga dianjurkan apabila kita mengharap semoga leluhur saya punya pakaian yang layak. Semoga mereka tinggal di rumah atau di istana yang megah, yang layak. Semoga mereka punya tempat tinggal yang layak, yang bukan di pepohonan, bukan di goa, bukan di lain-lain. Semoga pula mereka tidak telanjang, tidak kelaparan, tidak kurus kering, tidak juga menyeramkan, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berharap demikian, ya kita harus melakukan persembahan berupa dana berupa benda, ya, jadi ketika pakai dana, nah dananya itu berupa benda yang sesuai dengan yang kita harapkan kepada leluhur kita itu supaya mendapat apa. Dan itu harus diubah menjadi jasa. Ya, kuncinya menjadi jasa, bukan bendanya yang dikirimkan ke sana. Bukan bendanya nantinya dibakar kemudian diarahkan ke sana. Ya. Jadi kalau kita saja itu makan ininya yang bentuk abu atau memang masih wujud. Kan kita juga kalau makan kan pengennya yang masih berbentuk ya. Nah kalau dibakar ya jadi habis. Ya. Jadi makanannya yang tidak nyata. Yang dipersembahkan abu gitu. Ya. Jadi ya kita harus mengubah mindset kita secara Buddhis khususnya. Nah, secara Buddhis kita apabila ingin mempersembahkan sesuatu ya yang berwujud, makanya ya diubah saja bentuknya diubah menjadi jasa dengan apa ya, misalkan makanan dipersembahkan ke orang lain supaya apa ya yang menerima itu kan dia makan makanannya secara nyata, bukan hayalan atau bukan ya hanya sekedar ya, benda tidak tahu, khusus yang memang menerima ya, maka kita nantinya punya jasa. Kita mempersembahkan makanan kita berikan ke orang lain. Nanti setelah kita berikan ke orang lain,
Ya, kita punya jasa berupa berdana makanan. Kita punya sifat luhur berupa pengembangan kedermawanan. Tetapi yang kita persembahkan itu disebutnya sudah menjadi jasa, sudah menjadi perbuatan, sudah menjadi makanan yang tidak berbentuk, yang sudah kita miliki jasanya. Nah, itulah yang didekati untuk leluhur, makhluk-makhluk yang juga terlahir di alam-alam kelahiran yang ada beberapa pengecualian. Tidak bisa dilimpahkan kepada manusia, yang maksudnya terlahir di alam manusia. Tidak bisa juga dilimpahkan kepada makhluk yang terlahir di alam binatang, karena mereka berwujud, mereka punya makanan yang nampak juga seperti kita. Ya, manusia kan makannya seperti kita, sama nasi nampak, bukan nasi jasa, ya, bukan nasi jasa, bukan nasi abu, ya, nasi jasa, bukan. Makanya kita ya, ketika ya ada sanak keluarga kita yang terlahir menjadi manusia lagi, nggak bisa dilimpahi jasa. Demikian pula ya kalau menjadi binatang, ya kasih makanan sama seperti kita juga, makanannya kan persis ya. Meskipun ya dia bisa saja dikasihnya lebihannya, atau bukan lebihannya, namanya sisanya. Kadang kita makan daging begitu, kita makan dagingnya dia kasih tulang binatang. Ya, jadi seandainya sanak keluarga kita itu jadi manusia, ya tidak bisa dilimpahi jasa. Demikian pula menjadi binatang tidak bisa dilimpahi jasa. Yang bisa non itu, non dua itu. Artinya apa ya? Jadi peta, ya jadi asura, ya jadi makhluk di alam neraka yang memang masih tidak terlalu dalam, karena neraka itu juga bertingkat-tingkat. Demikian pula ya, meskipun mereka sudah berada di alam bahagia, ya, semua alam surgawi yang non arupa khususnya, ya, karena alam surgawi juga bertingkat, sampai yang berupa sampai tidak berupa, yang tidak punya wujud. Ya, jadi mereka yang masih punya wujud masih bisa beroleh jasa. Jadi di sini kita mungkin baru mendengar bahwa pelimpahan jasa itu tidak hanya untuk makhluk menderita, ya. Karena siapa saja diberi kebajikan kan mau. Contohnya kalau kita di alam manusia ini, apakah yang harus dibantu itu orang miskin, orang gelandangan? Itu memang wajib istilahnya. Tapi apakah ketika kita itu ingin membantu orang kayanya itu nggak mau? Kalau dikasih gratisan tadi, ya mau juga. Jadi meskipun dia sudah bahagia juga ya, kalau dikasih ya masih mau. Sama di alam kelahiran itu juga nggak hanya makhluk menderita, makhluk peta, makhluk asura, makhluk alam neraka, yang memang itu adalah kebutuhannya, yang memang dia membutuhkan gitu. Tetapi meskipun kita arahkan ke alam surgawi, apakah mereka tidak mau? Mau juga. Kenapa tidak mau? Ya, kenapa tidak mau? Karena dia ingin mendapatkan manfaat, kenapa tidak mau? Dia diberi manfaat, kok tidak mau? Justru itu kesempatannya. Kesempatannya bagaimana? Ya kita itu melimpahkan jasa itu kan seperti mengajak mereka ingat berbuat baik. Ingat berbuat baik, ayo kita bersama-sama berbuat baik lagi, nambah kebaikan lagi. Nah dari situ, dari kondisi itu, ketika makhluk dewa itu masih ikut sukacita, masih ikut bahagia, dia nambah kebajikannya. Dia nggak perlu melakukan secara langsung, secara fisik, tapi hanya ikut mudita, ikut bahagia begitu saja, dia dapat kebajikan. Nah untuk apa? Ya sama seperti tujuan kita. Kadang berdana kita masih berharapnya ingin usia panjang. Makhluk dewa juga pengen panjang juga, lama lagi di sana. Jadi siapa yang mau lepas dari
kebahagiaan. Mereka kan sudah bahagia. Siapa yang ingin berakhir ketika berada di kebahagiaan? Ya sama seperti yang kita harapkan. Kita kan kalau pas bahagia nggak mau ancai, maunya kekal. Misalkan terlahir di alam bahagia sekalipun, ya ketika sudah bahagia sekalipun, dia pengennya lama, kekal, abadi. Nah mereka untuk mendapatkan kondisi tambahan kebajikan itu harus ada kondisi juga. Sama seperti pelimpahan jasa yang untuk leluhur yang di alam-alam menderita, mereka harus diberi kondisi. Karena mereka nggak bisa berdana sendiri secara langsung kepada makhluk lain. Karena mereka tinggal mengenyam. Mengenyam itu menikmati akibat-akibat perbuatannya. Nah untuk nambahnya lewat limpah jasa manusia. Oleh karena itulah dikatakan alam manusia ini adalah alam yang beruntung. Artinya ya apa? Ya bisa memberikan manfaat bagi makhluk dewa juga termasuknya ke alam-alam lain. Tapi beda kalau makhluk dewa belum tentu mau memberikan manfaat kepada makhluk dewa. Belum tentu. Karena apa? Ya ke alam manusia saja mereka enggan sebenarnya. Kalau tidak ada orang yang berbuat kebajikan. Karena apa? Alam manusia itu alam kotor bagi mereka. Alam bawah, alam mereka kan disebutnya alam lebih kotor, lebih buruk, lebih menjijikan. Hal itu bisa kita lihat kalau kita membaca suta. Nah, salah satunya Manggala Sutta. Pernah baca pengantar awalnya yang diucapkan oleh Bhante Ananda, tetapi bukan yang bagian pengantar Ewang Sutang dan seterusnya, tetapi di bagian baru Dewa Manusacak. Jadi ada dewa yang datang kemudian mengunjungi Sang Buddha. Dan dia apakah duduk? Kalimatnya duduk atau berdiri? Dewa itu berdiri di satu sisi yang layak. Kenapa berdiri? Pernah mendengar penjelasan kenapa berdiri? Karena dia itu pengen cepat pergi, buru-buru pergi. Karena sudah nggak tahan ya, menjijikan alam manusia itu. Meskipun yang dijumpai adalah Sang Buddha, justru karena Sang Buddha itulah dia itu tertarik untuk datang. Jadi kekuatan dari Sang Buddha, pengaruhnya Sang Buddha itulah yang membuat dia rela turun ke alam manusia meskipun alam menjijikkan baginya. Jadi layaknya kalau kita itu setelah mandi mau nyemplung ke comberan, ya tidak mau sudah. Kalau nggak mau nyari emas ya nggak. Ya kan? Jadi kalau kita itu mau nyemplung ke comberan itu meskipun sudah mandi, karena apa? Emas kita mungkin jatuh, kemudian harus ngobok-ngobok lagi, harus nyari-nyari lagi. Nah itu kan demi emas. Jadi Sang Buddha itu turun dijumpai oleh para dewa atau Brahma sekalipun, ya karena Sang Buddha itu layaknya emas di tengah kolam yang menjijikkan, di tengah alam yang menjijikkan. Jadi demi apa ya? Demi mengunjungi atau demi menemukan emas. Termasuk yang emas itu dhamma itu sendiri. Jadi ingin mendengar dhamma saja untuk meyakinkan mereka yang sedang berdebat. Jadi debat itu enggak di alam manusia. Jadi Manggala Sutta itu kan intinya debat. Intinya debat, baik manusia maupun para dewa itu debat apa sih sumber berkah itu. Nah yang ditemui adalah Sang Buddha, karena memang Sang Buddha itu layaknya emas yang terluhur di antara makhluk-makhluk lain. Maka ketika mendengar apa yang diucapkan Sang Buddha, mari diterima bersama oleh
kesepakatan para dewa maupun ya ajakannya bagi manusia. Nah maka kalau kita itu saat ini justru masih meragukan Sang Buddha, kita itu merendahkan Sang Buddha. Para dewa saja turun demi Sang Buddha, demi bertemu Sang Buddha. Ya, jadi mereka itu segera ingin pergi berdiri. Berdiri itu dia segera ingin pergi. Ya, karena apa? Ya dia seketika nggak harus mengubah-ubah posisi. Ya, dia sudah berdiri, dia mau menghilang langsung muncul di alam kelahirannya gampang. Nggak perlu harus merentangkan kaki atau menegakkan tubuhnya dulu gitu. Pokoknya pakai slow motion. Tak perlu, karena dia sudah posisi berdiri, ya sudah dia menghilang atau ya langsung melesat kabur dengan kekuatannya ya. Lebih gampang. Jadi nantinya Anda itu kan begitu. Kalau pada saat ini sedang duduk begini, nanti kan merentangkan dulu, peregangkan dulu, berdiri, belum sudah berdiri masih kesemutannya belum hilang ya baru jalan. Nah itu kan slow motion ya. Beda kalau sedang berdiri. Ya, kalau sedang berdiri kan Anda misalkan nggak terlalu lama ya langsung bisa jalan, langsung bisa keluar, bahkan langsung lari juga bisa. Nah jadi maksudnya jadi pelimpahan jasa itu memang tidak hanya untuk para makhluk menderita saja bermanfaat. Justru kalau makhluk-makhluk bahagia di alam surgawi pun masih ikut sukacita, mereka tetap masih dapat manfaat. Makanya ya kita tidak dianjurkan hanya melimpahkan jasa khusus untuk mereka di alam menderita. Ya memang mereka yang paling layak, tetapi kan kita diajarkan untuk tidak hanya satu alam kelahiran saja yang kita kondisikan. Namanya kondisi itu kan harus menyeluruh. Terserah dia mau menerima tidak menerima, ya itu urusan mereka. Yang terpenting adalah pengembangan sifat luhur kita itu tidak sempit, tidak terbatas. Agar apa ya? Semakin memperoleh manfaat, semakin juga kita menambah kualitas dari kebajikan yang kita lakukan sendiri, sifat luhur yang kita kembangkan di dalam diri kita. Itu untuk ya perdana. Yang berikutnya memang sifat luhur berupa melatih kemoralan, melatih sila, mengendalikan diri di dalam aturan kemoralan. Ya, tentu sebagai rumah tangga ya 5 sila itu dimurnikan. Nah, jasanya itu bisa untuk ditekati. Tetapi apakah kalau sila itu ya dikirimkan ya enggak? Apakah dia akan nampak berupa dia itu nanti dapat pengendalian diri? Ya enggak. Wujudnya sudah beda. Wujudnya kita mengajarkan kemoralan. Ketika kita mengarahkan jasa berupa kita berlatih kemoralan, kita itu mengajarkan mari berlatih hidup bermoral kepada makhluk-makhluk lain, termasuk ya makhluk peta ataupun makhluk-makhluk menderita ataupun ya makhluk lain. Jadi yang kedua ini sudah bukan persembahan yang berupa nantinya di sana berwujud berupa benda seperti tadi, pakaian, kemudian di sana muncul pakaian, kemudian tempat tinggal, di sana muncul tempat tinggal, kemudian makanan, di sana juga muncul makanan. Bukan seperti yang perdana, tetapi yang sila ini adalah kita mengajar dhamma. Kita sudah mengajar dhamma, kita mengajar mari hidup bermoral. Diri kita sudah bermoral, kita dapat manfaat dari kemoralan, yaitu diajarkan. Maka mentekatinya itu bukan yang mengirimkan kemoralan kita itu ke sana, bukan, tapi mengajarkan hidup bermoral minimal 5 sila itu bagi seorang garawasa atau seorang berumah tangga atau yang makhluk duniawi yang tidak meninggalkan kehidupan sebagai petapa, ya, diajari untuk praktek sila kemoralan. Jadi makanya kita harus ya hidup yang bermoral itu supaya bisa mengajak
Kalau kita belum bermoral, bagaimana? Jadi itu bentuknya sudah. Demikian pula ya yang ketiga, yaitu berlatih samadhi, berlatih meditasi, ketenangan. Objeknya sangat banyak. Ya, tadi ya, sedikit kita belajar meditasi cinta kasih, itu akan memberi manfaat juga. Itu bentuknya juga bukan persembahan, bentuknya pengajaran. Ya, kita mengajarkan mereka untuk punya pikiran cinta kasih. Kita mengharapkan mereka untuk hidupnya berbahagia dan sebagainya. Ya, hal tersebut semoga pula mereka kembangkan balik di dalam kehidupannya. Dia juga ikut memancarkan cinta kasih kepada siapapun makhluk di sekitarnya, termasuk ya kita. Jadi itu sudah bentuknya pengajaran. Itu memberi, itu berbuat jasa, itu melakukan kebajikan. Tujuannya apa ya? Ya meredam agar ya mereka ketika sama-sama menjadi makhluk baik seperti yang kita kembangkan, yang menjadi makhluk bermoral, ya mereka bisa sama-sama mengenyam kebahagiaan, sama-sama menjaga satu dengan yang lainnya, tanpa kebencian, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan, tanpa saling menyakiti, saling membuat menderita. Ya. Agar apa ya? Diri kita sama-sama nyaman. Ya, diri kita mengembangkan kepada mereka, mereka pun ketika mampu mengembangkan, menangkap apa yang kita ajarkan, mereka juga mengondisikan kita nyaman. Karena apa ya? Nggak saling ganggu, jadi nggak saling ganggu, nggak saling ya, menyakiti. Makanya cinta kasih itu luar biasa. Nah, jadi sedemikian rupa ya bentuk jasa yang bisa kita lakukan ya, berupa ya, tidak lain bukan hanya persembahan berupa benda, tapi kita mengajar dhamma. Karena ini secara dhamma, secara ajaran Sang Buddha, ya tentu beliau tidaklah mungkin hanya di lingkup dunia, di kebendaan, kesejahteraan, tetapi tentu marilah menjadi berperan serta mengajar dhamma. Ya. Makanya ya bentuk-bentuk jasa yang bisa diperbuat, dilimpahkan atau dipancarkan itu bukan hanya berupa benda berdana, tetapi yang melatih sila juga sama. Jadi singkatnya demikian untuk uraian yang bisa saya berikan, dan itu tentunya sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri, karena kita sendiri yang dituntut untuk mengembangkan, juga bisa bermanfaat untuk sang keluarga dulu kita yang telah meninggal, termasuk semua makhluk tanpa batas. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya bisa memahami, bisa mengerti, dan juga bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semuanya memperoleh kemajuan di dalam agama. Sekian, terima kasih. Mungkin berikutnya mau ada sesi tanya jawab. Terima kasih Bante sebelumnya. Dalam keluarga saya itu, ibu saya tuh kalau patidananya itu dia di rumah, karena kan kuburannya jauh ya Bante. Tapi kalau memasang foto orang tua itu gimana dalam ajaran Buddhis Bante? Misalnya dia sembahyang di meja, lalu pasang foto orang tua yang sudah meninggal gitu. Itu gimana setelah itu sembahyangnya, tapi tidak seperti ikutin tradisi gitu Bante, mengundang, memanggil gitu. Itu gimana dalam ajaran Buddhis? Udah tuh setelah selesai sembahyang dia membakar kayak kertas seperti uang-uangan, misalnya dibuat kayak beli kapal gitu. Itu ada manfaatnya nggak Bante? Terima kasih Bante. Ya, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang cukup bagus dan cukup agak berat. karena saya harap jawabannya yang nanti saya berikan ya tidak Anda gunakan sebagai mententang tradisi orang tua. Karena
kembali lagi kita versi Buddhis begini, versi tradisi silakan. Ya. Jadi ini hanya tukar pandangan dan juga yang memperluas pandangan kita saja. Jadi, oh ternyata versi Buddhis begini, oh versi tradisi begitu. Ya biarkan saja versi tradisi. Versi kita ya seperti ini. Apabila memang bisa untuk diarahkan mereka memahami versi Buddhis ini, ya juga baik. Tapi kalaupun tidak mau, ya itu urusan mereka. Jadi tradisi ya tradisi, keagamaan Buddhis ya Buddhis. Jadi tidak boleh dibenturkan, tidak boleh dijadikan sebagai tameng atau sebagai senjata untuk menggempur mereka. Ya. Jadi versi Buddhis memang hal tersebut hanya simbolisasi. Hanya simbolisasi yang supaya kita itu ya, punya gambaran misalkan kalau memang ada fotonya, ada lain sebagainya, ya, seakan-akan beliau hadir. Tapi apakah benar hadir? Ya tidak tahu. Kalau hadir betulan juga mungkin Anda takut kabur dan entah lari kemana. Ya, karena kan sudah jadi makhluk halus. Ya. Yang justru malahan ketika memang benar-benar ada makhluk halus yang bisa saja itu keluarga kita yang datang, kita kabur, lari, ketakutan, ya. Karena ya pandangannya seperti pandangan umum, yaitu mereka itu hantu yang dianggap bukan keluarga kita. Padahal secara Buddhis mereka bisa saja keluarga. Karena kembali lagi, ya setelah orang meninggal itu kan banyak kelahiran. Bisa menjadi makhluk halus itu, bisa menjadi binatang, bisa menjadi manusia lagi, bisa menjadi makhluk dewa. Ya, jadi apakah tidak berpotensi menjadi makhluk halus keluarga kita? Ya berpotensi. Yang dianggap setan itu juga ya bisa saja salah keluarga kita versi Buddhis. Maka ketika memang mereka hadir, mereka menampakkan diri dalam wujud yang berbeda, ya, versi Buddhis kita tidak dianjurkan untuk justru takut. Juga katanya lebih baik tidak memasang foto, katanya berarti kita mengharapkan keluarga kita menjadi makhluk halus dan tidak terlahir di alam yang lebih bahagia. Itu bagaimana Bante? Karena katanya lebih baik jangan pasang foto katanya. Ya kembali lagi penekanannya foto itu hanya simbolisasi seakan-akan beliau hadir. Karena kita saat ini kan tidak punya kemampuan. Keluarga kita yang di foto itu menjadi makhluk apa? Apakah benar menjadi makhluk halus itu makhluk hitam atau makhluk asura atau menjadi makhluk di alam neraka atau menjadi binatang atau menjadi manusia atau bahkan justru menjadi dewa? Justru yang sudah menjadi dewa juga mengganggu. Karena apa? Ya siapa yang sudah kaya masih kadang ingat keluarganya maksudnya. Di alam manusia saja kadang sudah lupa. Apalagi keluarganya itu keluarga yang tidak mampu. Dia sudah kaya raya, belum tentu ingat. Apalagi ya makhluk di alam dewa tadi yang dia datang ke alam manusia saja berdiri mau duduk sudah jijik. Ya, jadi yang jelas adalah biasanya ya memang makhluk-makhluk yang memang masih di alam derita karena memang dia sedang butuh. Dia kan yang paling butuh, dia yang memang alam-alam yang membutuhkan. Makanya yang berada di lingkup kita kadang juga makhluk-makhluk yang membutuhkan. Atau ya makhluk dewa tetapi setingkat dewa bumi. Dewa-dewa yang berada di pepohonan di sekitar kita. Dan itu ya golongan-golongan makhluk dewa yang tingkatannya juga ya rakyat. Nah, apa ya? Kalau menggunakan kalimat jelata itu terlalu kasar. Ya masyarakat yang umum lah. Ya artinya ya makhluk-makhluk rendah
Kalau dewa tapi tingkatannya rendah. Ya, kalau di tingkatan kerajaan itu ya dia prajuritnya atau lain sebagainya, babu-babunya itu, ya, pembantunya. Ya. Jadi ya itu hanya simbolisasi, karena ya supaya seakan-akan ya beliau hadir pada saat kita puja, pada saat kita melakukan kebajikan, menunjukkan bakti, ya, kita sedang berada seakan-akan memang di beliau yang masih hidup, ya, waktu beliau masih hidup. Jadi ya disimbolkan dalam bentuk foto dan lain sebagainya, supaya ya kita ada memang baktinya itu benar-benar tersalurkan, karena ya kalau kita berhadapan langsung dengan orangnya kan lebih seperti puas gitu ya, dibanding dengan hanya sekedar yang memvisualisasikan, membayangkan. Jadi karena beliau sudah meninggal ya simbolkan foto. Tapi kalau pas masih hidup ya jangan disimpulkan foto ya. Harus datang ya, harus datang ke orang tuanya, ke orangnya itu ya. Jadi ya itu untuk yang meninggal. Ya, untuk yang meninggal ya kita bisa simbolkan foto dan lain sebagainya supaya ya kita ada objeknya gitu. Ya, ada objek. Sama seperti ya kita memuja Sang Buddha ini, kenapa dibuatkan rupang, dibuatkan patung dan lain sebagainya. Seakan-akan beliau hadir saat ini bersama kita, sehingga kayak ada rasa kepuasan tersendiri. Kita sedang berhadapan langsung dengan guru kita, meskipun ya secara fisik nyatanya beliau sudah pergi, sudah tiada. Tapi kita kan minimal ada gambaran meskipun belum pernah bertemu dengan Sang Buddha. Semua rupang Buddha itu dibuat sangat dimiripkan. Makanya begitu ya kalau pria memang tampannya disimpulkan sangat tampan sekali, bahkan ya sangat ramah sekali. Ya, beliau tersenyum dan sebagainya. Cuman ya kadang ya itu tergantung moodnya dari pemahat. Kadang yang tidak sesuai itu kan karena moodnya dari pemahat ya, bukan karena Sang Buddhanya memang cemberut gitu, nggak ada ya. Itu moodnya yang memahat, kadang itu yang memang kenapa Sang Buddhanya cemberut gitu. Ya, itu bukan Sang Buddhanya memang tukang cemberut, tukang cemburu. Tapi yang moodnya dari yang mencetak, yang mau sadar. Ya. Jadi sejatinya Sang Buddha memang yang sangat luhur, punya sifat luhur yang luar biasa. Jadi yang tidak seperti ya, penggambaran dari yang misalkan ada beberapa yang mungkin tidak tersenyum. Ya, jadi itu hanya simbolisasi. Dan kemudian ya secara tradisi itu silakan saja demikian. Tetapi utamanya kan yang masih bersyukurnya, masih ingat akan bakti. Itu nilai positifnya. Tapi dengan cara-caranya, lain-lainnya, itu simbolisasi semua. Hanya saja ya kalau diharapkan, maaf, ya kertasnya tadi dibakar kemudian nyampe sana ya enggak. Kembali lagi tadi seperti makanan kalau mau dibakar terus abunya dikirimkan, ya kita makan abu mau kan enggak. Ya, itu secara pandangan Buddhis. Jadi jangan nantinya dijadikan senjata tadi ya. Jangan dijadikan senjata nanti. Ya itu enggak benar makan. Enggak benar itu mau. Itu abu, siapa mau makan abu? Jadi jangan digunakan sebagai senjata. Ya hanya ya apabila memang kita ingin memberitahukan atau ya justru mengubah sedikit demi sedikit, ya kita yang ajak kita yang mengerti secara Buddhis, persembahan itu kurang memberikan manfaat, tapi kita bisa kondisikan ajak ketika memang ada waktunya berdana makanan, ada di sangga ya ajaklah, lalu ya diajar supaya ya memang memberikan yang bermanfaat. Sisi manfaatnya secara
ya keyakinan kita seperti itu. Tapi kalau yang versi tradisi ya tetap dilakukan, itu versi tradisi. Jadi tidak bisa dibentur, tidak bisa dibentur. Ya harus dipisah. Ya versi tradisi silahkan berjalan, tetapi diimbangi juga dengan versi yang Buddhis yang kita meyakini hal ini jauh lebih bermanfaat. Jadi ya bukan berarti ya setelah mengenal Buddhis tradisi juga dilupakan, ya juga tidak ada keharusan, itu masing-masing. Kalau memang ya merasa harus meninggalkan, ya itu bukan anjuran Buddhis, tapi keinginan kita sendiri, karena memang kita memahami yang lebih bermanfaat. Tetapi ya kembali lagi, kalau memang masih banyak keluarga kita yang berkeyakinan pada tradisi, jangan sampai juga kita sudah berkeyakinan Buddhis berbenturan. Artinya apa ya, nantinya jadi terpisah-pisah keluarganya, masih menyukai tradisi, kita anti tradisi, kemudian tidak mau berkumpul, tidak mau harmonis lagi. Tidak dianjurkan. Mengikuti versi tradisi, ya, melakukan versi kita, keyakinan kita secara keagamaan juga dianjurkan, dan ya, itu namanya kebijaksanaan. Kita ada kebijaksanaan. Jadi tidak sampai nantinya terpecah belah keluarganya karena kita berbenturan dengan tradisi. Kita tidak mau bertradisi. Nah, bukan demikian. Ya, jadi tidak dianjurkan untuk berbenturan. Ya, jadi ya, mungkin begitu. Sudah cukup atau mau ada tambahan lagi yang belum jelas? Yang saya ingin tanyakan mengenai penjelasan Bante tadi, seandainya kita melakukan pelimpahan jasa kepada orang tua yang sudah meninggal atau leluhur, kita tidak mengetahui mereka terlahir di alam mana. Seandainya mereka terlahir di alam manusia, mungkin nggak, atau bisa nggak pelimpahan jasa kita itu berwujud buahnya menjadi rezeki buat dia gitu, atau sesuatu kelancaran bagi leluhur atau keluarga kita yang kemungkinan kita tidak tahu, kemungkinan terlahir sebagai manusia sehingga hidup dia sekarang saat ini lancar, rezekinya banyak gitu. Bisa terjadi begitu nggak, Bante? Pertanyaan saya. Makasih, Bante. Sebenarnya kalau kita itu melimpahkan jasa kemudian mengarahkan pada manusia, ya hanya sekedar harapan bisa. Makanya di dalam limpahan jasa itu, semoga jasa kebajikan yang saya lakukan ini melimpah pada sanak keluarga leluhur saya yang sudah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Jadi ya bisa saja mengkondisikan mereka supaya bahagia, meskipun ya seandainya mereka sudah jadi manusia, ya semoga bahagia. Tetapi apakah pelimpahan jasa kita itu bermanfaat baginya, dia dapatkan atau tidak, tentunya versinya beda. Dia harus tahu, karena kan intinya dia harus tahu. Termasuk kepada makhluk lain itu, makhluk lain yang kita limpahi jasa itu harus tahu. Nah kalau kita sesama manusia terus tidak kenal, terus dia tidak tahu kita limpahi jasa, kita beri pengharapan baik begitu, apakah dia bisa memperoleh tambahan kebajikan baginya? Tidak bisa. Makanya dikatakan di alam manusia itu, kalau kita tidak mengetahui bahwa leluhur kita itu menjadi manusia, ya kita tidak bisa melimpahkan jasa. Bisanya memberikan sesuatu secara langsung kalau memang tahu makhluknya atau leluhur kita itu jadi manusia, anaknya siapa? Oh, anaknya tetangga kita, anaknya siapa? Misalkan musuh kita, atau mungkin anak kita sendiri gitu. Itu kita berikan secara langsung manfaatnya.
jasanya atau perbuatan baiknya, kita merawatnya, kita memperlakukannya dengan baik, kita menyokongnya, itu secara manusia. Tapi kalau melalui bentuk pikiran atau ya pemancaran pikiran begitu, ya hanya sekedar harap. Tapi kan bermanfaat bagi beliaunya itu tergantung dia punya telepati. Telepati itu kekuatan pikiran yang bisa mendeteksi, oh ada yang memancarkan meta kepada saya kerasa gitu. Itu telepati. Jadi kalau punya kemampuan telepati bisa, tapi kalau tidak punya kemampuan itu sulit. Karena ya seberapa kekuatan dari pemancaran kita itu dan bisa seperti terasa bagi leluhur kita yang misalkan mantan orang tua kita di satu kelahiran. Kalau memang punya kekuatan yang luar biasa, bisa saja seperti mungkin seperti sekarangnya itu orang tua di sini begitu. Kemudian anaknya pun di luar negeri. Kemudian mungkin muncul rasa rindu. Kadang dikatakan itu seperti telepati. Kadang dikatakan seperti telepati. Artinya di sini rindu, di sana terasa. Tapi apakah itu benar-benar seperti telepati? Ya itu mesti dicari tahu secara psikologi. Karena kalau ya berkaitan dengan jiwa begitu, harus ke psikologi. Kita yang mengalami gangguan atau ya, karena kan bisa demikian. Tapi sebenarnya ya karena bukan hanya sekedar pada saat momen itu, bisa saja karena memang sudah lama tidak pernah dengar. Kalau dulu kan memang tidak punya handphone, ya tidak ada alat komunikasi. Jadi karena sudah lama ya sama-sama rindu, ya dia menganggapnya itu ketika di sini rindu, di sana juga sama merasakan kerinduan yang sama. Jadi sebenarnya ya secara psikologinya ya masing-masing yang memang merindukan, sudah jarang ketemu, belum pernah ketemu, atau ya sudah lama enggak. Jadi bukan karena yang di sini rindu, yang di sini mempengaruhi yang di sana gitu. Jadi ya masing-masing sebenarnya, masing-masing dia merasa sudah lama dan ketemu, ya dia masing-masing merindukan. Ya, orang tuanya merindukan anaknya. Jadi faktor lamanya dia itu. Jadi kalau tadi ya berkaitan dengan alam manusia, ya kembali lagi harus punya telepati. Sebenarnya kalau kita mau versi Buddhis ya, versi Buddhis itu harus punya telepati. Artinya dua-duanya punya telepati. Di sini berpikiran semoga kamu bahagia, nanti yang sana juga memancarkan balik. Karena sama-sama punya telepati kan mengetahui oh dia memancarkan metanya ke arah saya, ke nama saya, misalkan kalau harus menggunakan nama, ke nama saya, oh saya setelah mendapatkan pemancaran yang baik ini, saya juga sama kembali memancarkan. Jadi sama-sama memberi manfaat. Tapi kalau hanya sekedar pengharapan untuk mengembangkan sifat leluhur kita sendiri, silakan. Tapi kalau berharap semoga leluhur kita yang jadi manusia itu tahu, harus punya telepati. Ya. Tapi kalau tidak punya ya kita mengembangkan sifat leluhur kita sendiri. Tapi bermanfaat bagi orang atau leluhur kita yang menjadi manusia lagi itu belum tentu. Karena kan nggak tahu. Dianya nggak tahu gitu. Dianya yang nggak tahu. Kitanya yang berusaha untuk memancarkan. Tetapi kalau di sana nggak tahu ya nggak dapat manfaat. Jadi ya kita mengembangkan pengharapan itu baik untuk kita. Semoga beliau sejahtera, semoga beliau lain-lainnya. Ya, itu pengharapan baik kita. Tetapi bermanfaat betul bagi
beliaunya, sehingga menambah kebajikannya, menambah kesejahteraannya, menambah rezekinya, ya itu harus tambah sendiri kebajikan dia. Jadi bukan karena pengharapan kita yang sampai ke sana atau ya diketahui oleh beliau dan menjadi tambahan kebajikan beliau, tidak bisa. Makanya dikatakan di alam manusia tidak bisa dilimpahi jasa, karena ya nggak bisa saling tahu, kecuali kalau bisa saling tahu. Tapi kalau ke alam-alam lain kan mereka tahu kita, mereka kan bisa berada di sekitar kita. Justru kita yang kadang tidak tahu mereka ada, mereka hadir, mereka berada di sekitar kita. Karena apa? Ya bentuknya sudah beda. Kita berbentuk, dia tidak berbentuk. Nah, maka kita ini yang berbentuk tidak bisa melihat yang tidak berbentuk. Tapi mereka yang tidak berbentuk, secara versi kita, dia bisa melihat kita karena kita berbentuk, punya rupa, punya fisik, ya, punya fisik yang kasar. Jadi ya, mereka bisa untuk kita limpahi jasa karena mereka yang bisa hadir di sekitar kita dengan mudah karena ya mereka bisa berada di mana saja, terkecuali yang memang terbelenggu oleh karmanya. Kalau karmanya dia mengikat harus tinggal di situ saja, ya nggak bisa pergi-pergi. Cuman kalau dilimpahi jasa, karena itu pemancaran pikiran, mereka itu bisa tetap bisa merasa, karena dimensinya memang dimensi alam pikiran. Istilahnya kalau di alam manusia ini disebut alam pikiran, zona pikiran. Jadi ya kalau pikiran kita arahkan, kita pancarkan, ya meskipun nggak kelihatan, itu seperti ya kita memancarkan sinyal radiasi. Jadi ya yang jauh sekalipun bisa terkena radiasi yang baik tentunya. Kalau radiasi yang buruknya juga ya mereka bisa merasa, tetapi kan tidak membuat mereka bahagia. Maka dari itu ya radiasinya yang harus dipancarkan. Ya, jadi ya, saya rasa jawaban saya yang saya berikan itu. Handamaya patidana karamase punya siddharita tasa yananya dikata dime tesang cahadina hantu satanang kapamanaka yepi
jasa-jasa yang kulakukan, kini atau di waktu yang lain, melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral dan bersusah, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengendarai alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Salam. Mari kita tutup dengan kata-kata. Arahang Samma Sambuddha Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanamami. Sanghang namami. Kalau bisa mengucapkan Sabe sata bawantu sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mari kita memberikan penghargaan pada Bante dengan mengucapkan jadi kita arahkan mengkarak kita ke Bante. Okasawandami Bante. Namaskar 3 kali. Ya, mudah-mudahan semoga semuanya berbahagia, sehat, panjang usia, tercapai yang dituju.